Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Mari simak penjelasan berikut. Penemuan jam mekanik. Sebelum ada teknologi seperti sekarang ini, orang-orang zaman dahulu menentukan waktu siang dan malam melalui sebuah jam matahari. Jam matahari pertama kali digunakan sekitar 3500 tahun sebelum Masehi. Jam ini menunjukkan waktu berdasarkan pada posisi matahari. Caranya dengan memanfaatkan bayangan yang jatuh pada permukaan datar yang kemudian ditandai dengan jam-jam dalam satu hari. Kemudian sekitar 1400 sebelum Masehi, jam pasir pertama kali ditemukan di Mesir, tepatnya di kuburan Amenhotep I. Orang Mesir kuno memang terkenal dengan kebudayaan dan intelektualnya yang tinggi. Peninggalan ini berupa bejana kecil berisi air yang mempunyai lubang di bagian bawahnya yang berguna untuk meneteskan air, disebut dengan klepsidra. Selanjutnya pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sekarang telah ada smartwatch yang merupakan jam tangan dengan banyak fitur. Fungsi smartwatch beragam, seperti mengukur tekanan darah, detak jantung, jam tidur, dan lain sebagainya. Bahkan, smartwatch terbaru sudah dilengkapi dengan fitur pembayaran elektronik maupun kartu kredit. Sekarang mari kita diskusikan, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang lebih akurat dan pasti, serta dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat utama jam dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penunjuk waktu. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti berikut ini. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00 Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai dengan 20.30. Ia mengerjakan PR,
belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Siti selalu tepat waktu. Yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti sudah mengatur waktunya dengan teratur. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Agar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Yang keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, karena Siti bisa berdisiplin terhadap waktu. Yang keenam, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Lalu mengapa? Iya, karena Siti telah mampu berdisiplin. Siti mengerjakan PR, belajar, serta datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Mari kita isi tabel berikut. Datang ke sekolah tepat waktu adalah termasuk dalam tata tertib yang ada di sekolah. Ketika datang ke sekolah terlambat, maka akan mendapat sanksi. Pihak yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang lain. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu merupakan aturan yang harus ditaati. Jika dilanggar, akan ketinggalan pelajaran, nilai jelek, tugas menjadi menumpuk. Pihak yang dirugikan yakni diri sendiri, guru, dan orang tua. Selanjutnya, mari kita tuliskan contoh-contoh kewajiban kalian. Misalnya, ketika di rumah, yaitu membantu orang tua membersihkan rumah, menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga, belajar, mengerjakan PR, menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan yang ada di rumah, serta mendengarkan dan menjelaskan nasihat orang tua. Kemudian ketika di sekolah, di antaranya menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Selanjutnya, ketika di masyarakat, di antaranya menjaga suasana agar tetap damai dan tentram serta sejahtera, saling menghormati dan menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita, saling membantu dan bergotong royong, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, serta tidak pernah membuat masalah agar masyarakat tidak terganggu dan merasa dirugikan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu. Kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Jam juga dapat kita gunakan untuk melakukan eksplorasi lingkaran berikut. Ambillah jam dinding dan benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran.
Lakukanlah percobaan berikut. Siapkan minimal 3 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda menggunakan benang dan penggaris. Kamu bisa mengukur benda berupa spidol, kaleng, botol, atau benda lainnya. Lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran. Ukurlah panjang benang dengan penggaris. Kamu akan menemukan keliling lingkaran. Ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurmu benar. Jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya. Jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipatlah guntingan benda menjadi 4 bagian sama besar. Kamu akan menemukan titik pusatnya. Ukurlah diameternya. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pastikan satuan yang kamu gunakan sama. Misalnya di sini adalah benda spidol, botol, dan kaleng. Spidol memiliki keliling lingkaran 11 cm dan diameter lingkaran 3,5 cm. Botol memiliki keliling lingkaran 22 cm dan diameter lingkaran 7 cm. Kaleng memiliki keliling lingkaran 33 cm serta diameter lingkaran 10,5 cm. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Jika keliling lingkaran sama besar, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran sama besar, maka diameter lingkaran juga semakin besar. Yang kedua, jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran semakin kecil, maka diameter lingkaran juga semakin kecil. Sekarang, cobalah kamu hitung perbandingan keliling dan diameter. Spidol keliling lingkaran adalah 11 cm dan diameter 3,5 cm. Sehingga perbandingan antara keliling dan diameternya adalah 11:3,5 atau 11/3,5, yaitu sama dengan 3,14. Begitu juga dengan botol. Botol memiliki keliling lingkaran 22 cm dan diameternya adalah 7 cm. Sehingga perbandingan antara keliling dan diameternya adalah 22/7 atau sama dengan 3,14. Kaleng juga demikian. Kaleng memiliki keliling lingkaran 33 cm dan diameternya adalah 10,5 cm. Sehingga perbandingan antara keliling dan diameter kaleng adalah 33:10,5 atau sama dengan 3,14. Berapakah hasil perbandingan keliling dan diameternya? Hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan pi. Keliling lingkaran dilambangkan dengan K. Diameter lingkaran D kecil, serta perbandingan keliling dan diameter adalah pi. Selanjutnya, mari kita tuliskan hubungan antara K, D, dan pi. Keliling lingkaran sama dengan diameter dikalikan pi, atau bisa ditulis dengan rumus K sama dengan D kali pi. Selanjutnya, tulislah hubungan antara K, R, dan pi. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari dikali pi. Sehingga
bisa ditulis dengan rumus K sama dengan 2 kali R kali Pi. Sekarang mari kita berlatih. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Diketahui R sama dengan 10 cm. Ditanya K sama dengan berapa? Jawabannya adalah kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali R kali Pi. K sama dengan 2 kali 10 kali 3,14 sama dengan 20 kali 3,14 sama dengan 62,8 cm. Soal yang kedua. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah diameter lingkaran. Diketahui K sama dengan 44 cm. Ditanya D sama dengan berapa? Jawabannya adalah kita gunakan rumus K sama dengan D kali Pi. D sama dengan K per Pi. D sama dengan K-nya adalah 44 dan Pi-nya adalah 22/7, sehingga 44 per 22/7. Kemudian D sama dengan, kita buat bentuk yang berbeda, yaitu perkalian 44 kali 7/22. Ingat, ketika seperti ini maka kita balikkan. Selanjutnya 44 bisa kita bagi dulu dengan 22. 44 kita coret, 22 kita coret, hasilnya adalah 2. Kemudian 22 nya adalah 1. Jadi D sama dengan 2 kali 7/1, sehingga didapatkan D sama dengan 14 cm. Berikutnya, sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Diketahui K sama dengan 628 cm. Ditanya R sama dengan berapa? Jawabannya adalah kita gunakan rumus K sama dengan 2 kali R kali Pi. Jadi kita bisa dapatkan rumus R sama dengan K per 2Pi. R sama dengan 628 per 2 kali Pi. Kita bagi dulu antara 628 dengan 2, maka 628 kita coret, 2 kita coret, 628 hasilnya adalah 314 dan 2 hasilnya adalah 1. Jadi R sama dengan 314 per 1 kali Pi. Selanjutnya Pi nilainya adalah kita gunakan 3,14, sehingga R sama dengan 314 per 3,14. Jadi hasilnya adalah R sama dengan 100 cm. Soal berikutnya, jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm.
Berapakah kelilingnya? Diketahui R sama dengan 28 cm. Ditanya K sama dengan berapa? Jawabannya adalah kita gunakan rumus K sama dengan 2 kali R kali Pi. K sama dengan 2 kali 28 kali 22/7. 28 kita bisa bagi dulu dengan angka 7. 28 kita coret, 7 kita coret. 28 hasilnya adalah 4, 7 hasilnya adalah 1. Sehingga bisa kita tulis K sama dengan 2 kali 4 kali 22/1. K sama dengan 8 kali 22. K sama dengan 176 cm. Agar semakin memahami materi tentang keliling lingkaran, silahkan kalian berlatih secara mandiri dengan mencari soal-soal di perpustakaan dan lain sebagainya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita menyanyikan lagu Maryam Tomong. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.